Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihin dengan nomor NIM 3420200003 dari Prodi Teknik Informatika kelas PPKM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas materi organisasi arsitektur komputer. Organisasi arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas 3 poin. Yang pertama adalah tentang pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian yang kedua adalah dari pembahasan fungsi struktur dan fungsi dari komputer. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, generasi komputer. Di sini akan dibahas dari generasi pertama sampai dengan generasi yang keempat. Apa sih pengertian dari arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari dan ke ROM, ke memori cache, kemudian RAM, ROM, dan cakram keras dan lain-lainnya. Kemudian pengertian dari organisasi komputer itu apa? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Kemudian ada perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer, diantaranya dari segi definisi. Arsitektur lebih menekankan dari segi perencanaan yang terwujud rencana cetak biru yang terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan pada organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah dari arsitektur bisa sama, tetapi dari organisasi komputer akan berubah. Sebuah arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga organisasi dapat berubah. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah dari segi komponen. Di sini ada komponen dari arsitektur komputer, kemudian ada juga komponen dari organisasi komputer. Komponen dari arsitektur komputer yang pertama adalah set instruksi, kemudian unit antarmatika dan logika. Teknik pengalaman, mekanisme I/O, komponen teknologi hardware. Komponen dari organisasi komputer diantaranya adalah teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, kemudian sinyal-sinyal kontrol. Kemudian ada struktur dan fungsi. Struktur dalam sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Kemudian fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Di sini ada 4 struktur dari fungsi. Yang pertama adalah fungsi operasi pengolahan data, yang kedua adalah fungsi operasi penyimpanan data, yang ketiga adalah fungsi operasi pemindahan data, kemudian yang terakhir adalah fungsi operasi kontrol. Kemudian ada 5 unit fungsional dasar komputer. Di antaranya yang pertama adalah input, kemudian memori, yang ketiga aritmatik dan logika, kemudian kontrol, dan yang terakhir adalah output. Input diterima dari informasi yang diberikan pengguna melalui alat-alat input, misalnya keyboard dan mouse. Informasi ini lalu disimpan dalam memori komputer untuk penggunaan berikutnya ataupun proses selanjutnya yang dilakukan oleh aritmatik dan logik atau
biasa disebut dengan ALU, atau bagian dari prosesor. Untuk mendapatkan pengolahan yang diinginkan, lalu hasil pengolahan ini dikirim balik ke pengguna dengan alat output, seperti monitor dan speaker. Semua proses di atas dikoordinasi oleh unit kontrol. Kemudian pembahasan yang berikutnya atau yang ketiga adalah generasi komputer. Di sini ada generasi komputer pertama, bisa kita lihat contoh di samping ini adalah gambar dari generasi komputer yang pertama. Pada tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disebut dengan ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. J. Presper, Erkat, dan Johnny Maudsley membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar hingga memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, kemudian menggunakan 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Kemudian dari generasi komputer pertama ada ciri-ciri komputer. Memiliki hardware berukuran besar, kemudian ciri yang berikutnya adalah instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah program hanya menggunakan bahasa mesin. Yang berikutnya menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, kemudian membutuhkan listrik yang besar. Selanjutnya perlu mesin pendingin, semacam kipas. Kemudian kapasitas penyimpanan kecil, kinerjanya lambat, menggunakan konsep stored program dan magnetic storage sebagai memori utama. Kemudian ciri yang terakhir adalah menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua. Sejarah komputer pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah digantikan dengan transistor. Pergantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Bisa kita lihat contoh komputer generasi kedua ada di samping. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dan daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer. IBM membuat superkomputer dengan nama Sphire dan Stretch. IBM juga menjadikan komponen dengan nama LARC yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi kedua diantaranya adalah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran, dan COBOL. Kemudian kapasitas memori menggunakan magnetic dan stretch. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal. Ciri yang berikutnya adalah dapat memproses secara real time dan real sharing. Ciri berikutnya adalah ukuran jauh lebih kecil dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Ciri berikutnya adalah kinerja lebih cepat dari generasi sebelumnya, daya listrik lebih kecil, penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Kemudian generasi komputer yang ketiga. Generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau disingkat dengan IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Seperti kita lihat gambar di samping, gambar komputer generasi ketiga. Pada generasi inilah pertama kali digunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi ukuran, daya listrik yang diperlukan, hingga biaya pembuatannya yang lebih terjangkau. Kemudian adapun ciri-ciri dari komputer yang ketiga, yang pertama adalah daya listrik lebih kecil,
harganya terjangkau, kemudian memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing. Ciri yang berikutnya adalah software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetis sebagai penyimpanan eksternal, kemudian memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi yang pertama. Selanjutnya adalah generasi komputer yang keempat. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau disingkat dengan LSI mampu hemat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration (VLSI) muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Integration atau ULC yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh pertama kali sebagai sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya mouse. Seperti gambar di samping, biasanya terletak di samping keyboard. Ada mouse, graphical user interface atau GUI, dan komputer di jinjing yang kita kenal dengan sebuah sebutan laptop. Adapun dari generasi keempat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan Large Scale Integration atau LSI, kemudian digunakan untuk perorangan, lebih efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, ringan di bawah. Terus ciri yang berikutnya atau yang terakhir adalah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Adapun ciri-ciri masih banyak, seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tugas struktur organisasi komputer. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.